쿨하게 왜 눈치도 없이 내 거에 함부로 손을 댔어. Oke, jadi gue baru aja beres nonton series yang luar biasa. Sebenarnya bukan baru beres, udah lama sih. Cuman gue baru sempat rekaman ya. Ya, series yang katanya diadaptasi dari webtoon, tapi gue bingung apa yang mereka adaptasi karena gue sendiri baca manualnya dan beda banget. Tapi ini sungguh luar biasa, bahkan bikin gua bimbang ya. Awal-awal pengen masukin series ini ke planet R gua atau ke planet S gua. Karena bagus banget pengemasannya, luar biasa series ini. Dan walau menurut gua ya, untuk bagian produksi, series ini antara mid menuju high budget kayaknya. Gue merasakan itu. Kalian juga mungkin sadar dari ya salah satunya masalah adalah masalah durasi. Series ini amat sangat pendek, hanya 16 episode, ditambah durasi filmnya juga cuma 26 sampai 30 menit doang. Kalau diibaratkan series ini punya durasi 1 jam per episode ya series ini kayak series Netflix lah ya, yang cuman punya 8 episode. Biasanya kan gitu. Apa ya, untuk timeline cerita 8 bulan 200-an hari terlalu padat sih. Belum terpotong dengan flashback, subplot dari setiap karakternya, dan kepotong juga kan untuk opening dan juga kredit seriesnya. Bahkan ya untuk akses nonton series ini aja susahnya minta ampun. Ya walau sekarang mereka sadar lah ya, akhirnya series ini disebar ke belasan atau bahkan puluhan negara dengan masing-masing platform yang tersedia di negaranya. Bagi gua sih ini gerakan yang cukup telat ya. Seharusnya dari awal sebelum tamat mereka ya pede aja gitu kerjasama dengan platform lain untuk penonton internasional bisa akses series ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin semakin mudah akses series ini bisa menambah sedikit popularitas dari seriesnya sendiri dan terus semakin naik hingga nanti ujungnya ya. Oke, untuk story seperti yang gue bilang sebelumnya di awal, itu berbeda banget dengan webtoonnya. Kalian yang nggak baca manualnya dan langsung nonton series ini, bersyukurlah ya kalian, karena kalian bisa fokus, nggak kayak kita atau ya gue pribadi yang udah tahu ceritanya. Sepanjang series ini nih akhirnya menimbulkan beberapa harapan gitu bahwa scene yang ada di manhwa tuh ada juga gitu di seriesnya, dan ternyata tidak ada. Itu sedikit menimbulkan ya kekecewaan sedikit lah ya. Walaupun ada nih ya scene yang sama dengan di webtoonnya, itu diubah. Tetapi ya gue sih melihatnya ini cukup pengambilan keputusan yang cerdik juga dari penulis series ini. Penulis ini sama dengan direkturnya ya, kayaknya dia amat sangat mengetahui seluk-beluk cerita asli yang ada dari webtoonnya. Jadi dia tuh kayak semacam tahu apa yang bisa dipakai untuk cerita utama di series adaptasi ini. Karena dalam cerita series ini benang merah yang dipakai itu adalah beberapa plot hole yang ada di webtoonnya. Contoh kecilnya aja nih, kayak kakaknya Jay yaitu Jenna dan juga bapaknya Sulgi. Itu kalau di webtoon hampir tidak dibahas ya, walau ada itu hanya kayak sampingan cerita aja, jadi kayak mudah dilupakan. Sedangkan di series ini itu menjadi benang merah utama di series ini gitu, hubungan antara Jenna dengan bapaknya Sulgi. Nah, ide cerita itu menarik, semua disampaikan dengan baik dari setiap pemain yang luar biasa di series ini. Hyeri, Subin, Hewon dan juga si Dora. Chemistry 4 orang itu luar biasa. Dan gue amat sangat terima kasih lah ya ke casting directornya, mereka bisa menggabungkan 4 orang ini dalam series ini. Ini yang amat sangat disayangkan menurut gue kalau kalian meng-skip series ini. Karakter dalam series ini hidup banget bagi gue gara-gara pemainnya.
kalian gak akan bisa gitu melepas melihat Harry sekarang dan Chung Soo Bin itu dari karakter Jae dan Sulgi, karena mereka benar-benar ngebuat Jae dan Sulgi hidup bagi gua ya. Karena sehidup itu karakter mereka gitu, berkat aktris-aktris yang luar biasa ini kalian juga bisa merasakan gitu kayak ketegangannya atau menariknya, obsesinya hanya melihat dari gerak-gerik tubuh mereka doang gitu, dari mimik wajah mereka. Ya intinya sih acting mereka luar biasa. Bahkan bukan hanya main karakter yang bagus menurut gua, beberapa support role dalam cerita series ini juga bagus banget. Kualitasnya bukan kayak support role lah ya. Ya salah duanya bukan salah satu ya, salah duanya yaitu yang memainkan si Joara yaitu Cha Cha-eun. Dia juga main di Mr. Queen. Kalau kalian nonton Mr. Queen pasti ngelihat dia sebagai Dayang. Dan ada Bumso yang diperanin sama Kim Sa-ji, dan itu dibalut dengan sinematografi yang oke banget juga series ini. Banyak banget shoot-shoot menarik, dan yang terpenting shoot itu berguna menurut gua karena mereka menyempatkan mengambil beberapa gambar yang hanya beberapa detik gitu untuk screen time untuk menunjukkan clue dari series ini. Dan gue suka itu karena kebanyakan series misteri itu sok nggak ngasih clue. Bahkan mereka yang menurut gue punya durasinya lebih panjang malah nggak ada gitu kayak shoot clue misteri kayak gini gitu. Dan akhirnya endingnya jadi aneh. Sedangkan series ini yang cuman 30 menitan mereka menyempatkan banyak shoot clue dihadiri dalam series ini. Itu bagus banget, gue suka banget sih. Oh iya, untuk sinematografi series ini juga ya, mengenai warna color palette filmnya itu oke banget. Mereka menggunakan konsep biru kehijauan, bahkan mereka menggunakan warna hijau dan biru untuk kayak seragam sekolah, logo sekolahnya gitu, atau ya dari awal mereka udah pikirin banget kayaknya seperti itu, pemakaian warna hijau dan biru yang memang identik dengan cerita suram, kelam, dan misteri. Dan kalau kalian agak detail ya, merhatiin warna setiap tampilan gambar di series ini pasti ada warna yang dominan, entah itu hijau atau biru. Dan entah itu juga dari set lokasinya atau dari properti yang ada di lokasinya, atau bahkan outfit mereka sendiri. Ya itu hasil kerja kolaborasi ya, antara dari sinematografinya dan penata artistiknya dan juga wardrobe-nya gitu. Ya tentunya mereka udah ngebuat konsep ini dan memikirkan hal itu dengan matang, karena ya hal itu yang dia perlukan untuk ngebangun nuansa misteri dan thriller dari tema film ini. Ditambah ya penggunaan sound atau bahkan BGM di series ini juga bagus banget untuk ngebangun nuansa tegangnya, nuansa romantisnya. Jadi dan semua itu digabungkan dengan editing series ini juga keren banget. Editornya bagus banget. Pemakaian CGI-nya itu loh, mereka ngebuat beberapa efek CGI untuk penggambaran efek fantasi dari setiap pemikiran karakternya. Itu bagus banget menurut gue. Jadi ya silahkan nonton aja dulu yang belum nonton, karena gue menetapkan untuk memasukkan series ini ke dalam dunia es gue. Amat sangat gue rekomendasikan, jangan sampai di skip. Apalagi kalian pecinta drakor ya, kalau kiranya kalian masih terpaku gitu dengan rumor-rumor yang sudah beredar bahkan dari sebelum series ini liris, yaitu tentang unsur GL ya, menurut gua tidak ada masalah karena porsinya itu dikit banget, hampir tidak ada. Karena ya ini Shoujo Ai lah ya, sebagai pecinta genre yuri, bagi gua series ini masih masuk ke dalam tahapan Shoujo Ai. Emang ada rasa suka ya, walau mereka belum tahu bahwa itu suka dalam bentuk apa, cinta atau bukan. Dan ya mereka sama-sama tertarik, cuman mereka belum sadar bahwa itu cinta atau bukan.
Dan ya ada Lily bait-nya atau queer bait di series ini. Jadi masih aman lah menurut gua karena nggak fokus ke sana, lebih fokus ke cerita kelamnya. Sebenarnya ya kalau ada yang masih nggak mau nonton karena bilang itu ada kiss scene-nya antara Hyeri dan Subin gitu. Kalian nonton dulu ya, bahkan ada adegan Hyeri yang lebih parah dan itu sama laki-laki bukan perempuan. Jadi amat sangat disayangkan sih kalau kalian tidak nonton series ini karena sudah trust isu dulu sama seriesnya. Karena ini sungguh series yang amat sangat bagus, percayalah sama gue ya. Oke, gue mau lanjut cerita yang lebih detail mengenai hal-hal menarik series ini. Jadi silahkan nonton dulu seriesnya. Nanti balik lagi ke sini yang belum nonton karena cerita gue ini pasti mengandung spoiler. Tetapi bagi kalian yang sudah nonton dan mau dengar cerita gue ya tidak masalah. Mari lanjut dengarkan cerita gue. Sebelum itu siapkan makanan dan snack kalian lah ya. Minuman kalian karena ini panjang banget. BTW sebelum maju lebih dalam cerita ini gue kayaknya akan cross ya ke episode-episode fase kedua atau episode dari 8 hingga tamat 16 karena gue akan langsung bahas jawaban dari clue-clue yang ada di fase pertama film ini ya. Jadi gue akan cross episode lah ya. Oke, untuk episode 1, waktu di awal Sulgi masih bocil, sebenarnya masih ada plot hole di bagian ini mengenai baju princessnya Sulgi. Sebenarnya masih belum ada kejelasan kenapa baju itu ada di rumahnya Jay yang ada di episode 4 dan itu juga letaknya ada di kamar Jenna dibawa oleh anjingnya kan. Nah sebenarnya banyak ya teori mengenai itu. Ada teori karena bapaknya Jay yang psikopat lah beli baju itu karena dia tahu lebih dulu tentang Sulgi lalu naruh baju itu di kamar Jenna dan nyuruh anjingnya bawa ke Sulgi. Tapi teori ini berlaku juga ya ke Jay yang sengaja naruh baju itu. Lalu ada yang bilang juga Sulgi itu kakaknya Jay lah. Padahal jelas-jelas SMP Sulgi sama Jenna beda ya. Tapi ada salah satu teori yang menurut gue menarik. Sulgi itu kan hidup di panti asuhan. Nah, part itu ada adegan di mana bocil diadopsi. Kemungkinan itu sebenarnya Jenna. Dan waktu diadopsi pihak panti asuhan tuh kayak makein baju itu ke Jenna sebelum dibawa ke keluarga Jay. Tapi itu masuk akal. Kenapa? Karena waktu flashback kehidupan Jay di episode 3 banyak hal yang nunjukin Jenna itu cuma disukai ayahnya Jay doang. Sedangkan ibu Jay lebih fokus dan kasih perhatiannya ke Jay. Hal itu kemungkinan karena ya hanya Jay yang anak kandungnya. Waktu mereka mau cerai pun ya ibu Jenna berharap membawa Jay daripada Jenna. Itu ada di episode flashbacknya cerita Jenna ya di episode 9. Dan yang menariknya adalah waktu pembaptisan si Jay di situ nggak ada Jenna. Yang harusnya dia udah lahir duluan toh. Lalu di episode waktu Jay dan Sulgi itu ngikutin ibunya datang buat ngasih bantuan ke panti asuhan bekas rumahnya Sulgi. Ya yang artinya dia udah tahu tentang panti itu. Ya itu menarik sih bagian baju princessnya Sulgi ini. Tapi belum ada kejelasannya dari series ini kenapa itu baju ada di kamar Jenna. Lalu bagian Sulgi minum keran ya karena dia telat waktu makan dan lapar. Itu editornya keren sih, bikin bayangan Sulgi dan hatinya yang bentuk love itu, bayangannya nunjukin bahwa hati dia kosong dan hampa. Tapi kayak ada tetesan-tetesan air gitu kan di situ bersamaan dengan dialog Sulgi yang bilang entah kenapa walau banyak minum tapi perutnya masih terasa kosong. Kalau menurut gue sih ya itu sebenarnya hati dia yang udah hampa dan kosong bukan perutnya. Dan nah ini yang gue bilang sebelumnya ya kalau CGI
CGI film ini keren, yaitu adalah waktu efek pertama kali Sulgi minum obat yang dikasih seniornya. Dia merasakan ketenangan serasa dalam bubble oksigen gitu kan, dalam air yang dalam. Atau apa sih, kalau waktu Sulgi bilang ke Jay mah kayak masih di dalam perut ibu lah ya. Itu sebenarnya keren banget sih direkturnya masukin ide itu, ditambah di situ kan ada kayak meja, kursi dan buku yang enggak basah anjir. Untuk teknisnya gue masih penasaran sebenarnya, dan di BTS itu enggak ada, dan gue penasaran sih cara buatnya gitu. Beneran di dalam air kah, atau emang properti buku itu hanya sebatas CGI yang dibuat di post production sama editornya. Dan itu menarik sih bagi gue ya. Dan adegan itu banyak lah ya sepanjang series ini. Teknisnya sama menurut gue, walau scene-nya berbeda-beda. Nah, ini dia clue yang gue bilang cuman beberapa detik tapi berguna setelahnya. Dimana ngeliatin Sulgi yang ngasih obat cuman sedikit. Di situ kakak seniornya sebenarnya kayaknya udah tahu kalau Sulgi itu ngambil banyak untuk dibawa sendiri. Dan itu terbukti lah ya waktu dia datengin Sulgi di sekolahnya. Dia bilang ke Sulgi kalau dia udah nyuri banyak penghasilan uangnya. Lalu clue berita dari TV ya, waktu Sulgi siap-siap ke Gangnam itu juga ngasih tahu bahwa jaraknya nggak jauh antara kasus kematian bapaknya dan kasus Jena yang gagal ujian itu. Dengan era Sulgi yang mau ke Seoul, yang ditambah ada telepon kan dari Seoul malam-malam yang kemungkinan isi teleponnya jelas ngasih tahu bapaknya Sulgi meninggal malam itu. Itu dijelaskan juga kan di episode flashback bapaknya Sulgi di episode 13 yang ternyata udah tahu lokasi Sulgi sebelum ajal menjemputnya. Ya karena dikasih tahu sama bapaknya Jay gitu kan. Dan waktu itu juga kena ancaman video sure dia sama Jena. Hal yang menarik lainnya adalah waktu Sulgi pertama kali ke sekolah dan ketemu Jay waktu acara penerimaan siswa baru. Entah kenapa ya, gue mikirnya ya, nenek-nenek jual bunga itu settingan untuk nunjukin powernya gitu. Powernya menanamkan image ke siswa baru, dimana ada sosok Jay. Dia adalah orang yang baik, kaya, pintar, dan juga cantik gitu kan. Walaupun jika emang itu bukan settingan dari Jay ataupun bapaknya, ya kebetulan aja gitu ada nenek-nenek di situ. Tapi hal itu bikin Sulgi tahu sifat Jay, dan juga siswa-siswa barunya juga tahu bahwa Jay itu ya overpower banget gitu. Tapi di luar itu settingan atau bukan ya, kayaknya Jay ngasih tahu hal itu ke bapaknya sih, kayak ya saya udah buat image baik ke siswa baru. Atau saya berhasil menjalankan rencana bapak untuk menanamkan image overpower ke siswa baru. Di situ juga ada momen dimana bahwa Jay mengeningkan cipta ya untuk bapaknya Sulgi, dan Sulgi ada di situ. Ya disitulah Jay tahu bahwa ya Sulgi sudah sampai ke sekolah cewek. Yang menarik waktu Sulgi jalan-jalan di sekitar sekolah ya, kalau kalian dengar dengan jelas ya, itu musiknya bagus banget, choir dan orkestra gitu. Udah kayak si Sulgi nih sampai ke lokasi bos terakhir gitu. Dan di sekuen ini juga ngeliatin informasi di mana Sulgi melihat beberapa penghargaan yang dipajang atas nama Jay semua. Dan tentu aja waktu adegan kelas di episode 1, waktu Jay pertama kali masuk kelas dan mau milih lokasi duduknya, itu cukup menarik di bagian direkturnya atau mungkin penulisnya ya. Ya sebenarnya mereka orang yang sama sih. Jay itu kan bukan tanpa sebab sebenarnya muter satu kali setelah bantu ngasih Kei-chan ke Sulgi gitu. Dia itu sebenarnya nunggu Sulgi untuk duduk dan pengen lihat dia duduk di mana. Baru akhirnya Jay duduk kan di samping Sulgi. Itu cukup menarik sih director di situ ya. Dan
Senyuman pertama juga terlihat dari Jay bahwa ada orang yang sama sekali tidak ingin perhatian Jay dalam hidupnya itu. Jadi kayaknya itu pertama kalinya dia tertarik dengan seseorang. Ya walau gue yakin dia awalnya hanya penasaran aja sih, karena dia udah tahu punya data Sulgi duluan kan waktu si Jay ngeratak kantornya bapaknya untuk cari informasi mengenai kakaknya Jenna. Dan detail menariknya sebenarnya ya, dari awal kita itu udah tahu bahwa logam yang dibenerin di ruangan klub oleh bapaknya Jay itu berhubungan dengan Jenna, karena setelah shoot logam itu di lokasi penyimpanan itu ada foto Jenna. Itu menarik menurut gue ya. Sebenarnya kita tuh udah dikasih tahu dari episode 1 gitu tentang lokasi si Jenna. Dan tentu saja ending Jay yang genggam tangan Sulgi depan Nari itu adalah sesuatu yang menarik. Itu direkturnya bagus banget. Intimidasinya itu kerasa banget lah ya di situ. Buset, panjang banget kan episode 1 tuh. Oke. Ini hal menarik di bagian penulisan ya, yang nanti berhubungan dengan episode 4. Awalnya Jay itu emang ngasih kesempatan ke Choi Kyung untuk nempatin posisi ketua kelas untuk dapetin poin setelah dia ngobrol di lab itu kan. Tapi karena masalah di episode 4 yang bikin mungkin Jay agak kesel ya, karena dia ngosipin si Sulgi, akhirnya rencananya berubah kan. Jay milih Sulgi untuk dijadikan ketua kelas. Lalu mengenai pencarian seragam di kelas ini, kalau kalian perhatiin itu jelas-jelas Jay udah baca dan tahu bahwa Sulgi itu nyari seragam. So udah pasti tahu Jay sebenarnya. Gue awalnya kepikiran juga bahwa Jay itu dibalik semua itu, cuman tertutup sama ulah Yeri yang merhatiin postingan sosial media. Gue lupa ya di episode 3 atau 4 yang paparazi foto Sulgi di laundry. Jadi gua kira itu ulah Yeri sebenarnya. Tahu sendiri lah ya, dia tuh orangnya menjual berita apa aja buat dapat duit. Ternyata pihak ofisial dari film ya, seriesnya ngomong bener itu ulah Jay. Pantes menurut gua gerak-geriknya itu sama kayak waktu Jay mau ngasih urin ke Sulgi, yaitu dibuat muter-muter rumah sakit dulu kan. Dan pada saat yang sama juga ya, waktu Jay lihat isi HP-nya Sulgi, dia nanya kan kenapa pindah tempat duduk. Dan ini momen pertama kalinya buat Jay mungkin ya, bahwa ada orang yang melawan keinginan dia. Ya gue yakin dia makin tertarik lah ya di situ sama Sulgi. Dan ingat, ini masih dalam tahapan tertarik ya, belum aneh-aneh ya. Dan waktu di Sulgi scene dimana waktu Sulgi di tempat laundry ini ya, ada telepon masuk ke nomor bapaknya Sulgi. Ini masih menjadi misteri bagi gue sendiri, siapa yang nelpon, karena banyak kemungkinan ya ada Jenna, ada bapaknya Jenna, atau mungkin ibunya Sulgi. Tapi sampai akhir masih belum ketahuan siapa itu yang nelpon ya. Dan ya di kelas lalu Sulgi dibully, lalu ya Jay nolong dengan back hug. Gue yakin sih, tapi dari sini gue yakin sih dia tuh udah mulai ya suka ke Sulgi. Obsesinya itu udah berkembang parah menurut gua, karena dia nolak bantuan dari Jay. Hal menarik dari scene ini ya menurut gua bukan pelukannya sih, tapi adegan dimana setelah Jay ngelempar baju itu, dia nutup pintu kamar mandi, itu bagus banget sih. Kalau gua nangkepnya sih ya, gua kayaknya kalau gua nangkepnya sih ya, nggak boleh ada orang yang ngeliat Sulgi lagi di dalam kamar mandi itu. Ya mungkin kalau simpelnya paling cuman marah aja dia, tapi itu acting bagus banget. Nah, detail menarik lagi adalah waktu tes MTK. Jay di sini kemungkinan udah sadar dan mungkin mulai buat rencana supaya Sulgi ke lokasi tempat les ternama itu, dengan si Jay ngebocorin soal lewat akun penjual seragam sekolahnya. Ya itu jadi masuk akal sih setelah official bilang itu ulah Jay, karena nggak mungkin pemegang akun yang jual seragam yang ngechat Sulgi
itu tahu dengan sendirinya bahwa si Sulgi habis tes MTK, karena cuman orang-orang yang berada di kelasnya yang tahu itu. Jadi kemungkinan emang si Jay lah yang kontak Sulgi. Tapi ini momen menarik menurut gue ya. Ini yang masih gue bingung juga sebenarnya. Pertemuan Jay dan Sulgi di lift itu menurut gue ya, itu di luar rencana Jay. Karena gue yakin Jay nggak mikirin skenario Sulgi akan ketahuan dan dikejar oleh pengurus tempat lesnya. Lalu ya terlihat lah ya dari ekspresinya Jay yang agak panik dan kaget gitu. Walau selanjutnya ada detail menarik ya, dimana waktu Jay lihat HP itu kan nunjukin waktu 8:49 dan artinya 1 menit lagi kelas itu akan dia bubarin gitu. Maka dari itu Jay ngasih rencana pelarian gitu ke Sulgi kan. Nah ini dia semacam plot hole mungkin ya di scene ini ya, dimana sebenarnya bukan di episode ini aja sih, hampir keseluruhan seriesnya banyak banget point of view Jay yang dipotong di series ini. Kita tuh selama ini kalau kalian sadar, kita nonton series ini tuh melihat sudut pandang dari point of view Sulgi. Ini sih salah satu yang menurut gue disayangkan juga, karena banyak hal-hal yang kita tidak ketahui dari sudut pandang Jay. Kayak inilah ya salah satunya, kita nggak tahu apa yang dia omongin selanjutnya sama pengurus lesnya. Dan ya episode 2 ini ditutup dengan editing yang menarik. Semiotika scene ini bagus banget dengan memperlihatkan titik-titik hujan, tetes-tetes hujan ini dibuat reverse gitu, lalu awan hitam yang menghilang dan terlihat bulan terang. Itu nunjukin banget sih kalau Sulgi mulai terobati dari trauma waktu dia dibully. Di situ ada uluran tangan dari Jay. Ya, itu episode 2 bagus sih itu ending. Oke, lanjut episode 3. Ya, kita tahu ya setelah selesai series ini bahwa Jenna itu ternyata baik ke Jay waktu kecil. Dia tuh hapus kembali jawabannya. Sebenarnya Jenna udah tahu itu, dan yang tongkat biola itu ini juga masih disimpan di kamar Jenna, dan ketahuan ya waktu di episode kematian Jenna itu ya, walaupun bohongan atau settingan. Nah di episode 3 ini kita dapat hal yang menurut gue clue dari series ini lah ya. Hal ini sudah tertanam di kepalanya Jay mengenai Cain dan Hebel, kedua anak Adam dan Hawa yang saling membunuh satu sama lain, yang akhirnya harus ada satu kan yang hidup. Dan ya momen yang menarik menurut gua adalah baju armornya ya. Gua yakin kalian juga paham lah ya dengan semiotika ini, tapi ini menarik banget menurut gua konsepnya. Yang gua nggak expect adalah yang cowoknya megang kampak, itu lucu sih. Nah ini yang terpenting guys, ternyata Jay itu di sini tuh udah dapat ilham bahwa cara untuk melepas kutukan dari ayahnya ini supaya tidak dibunuh oleh kakaknya si Jenna, ya dia harus menipu kutukan kematian itu dengan cara melakukan lompat ke sungai Han dan tidak bangun lagi ke permukaan. Sebenarnya Jay itu menemukan sesuatu cara lain lah ya, tanpa harus mengikuti takdir cerita Cain dan Hebel yang kakak adik saling bunuh gitu. Maka dari itu sebelum dia ketemu Sulgi, awalnya si Jay ini berpikiran menurut gua untuk mengakhiri hidupnya. Ini juga ada di clue dimana dia selalu menghitung mundur, mencoret kalender gitu kan, sampai CSHT atau penerimaan perguruan tinggi selesai lah ya. Oke, dan di scene ini juga Jay itu kan ngajak Sulgi ke rumah sakit. Banyak yang bilang waktu series ini selesai lah ya, bapaknya itu melihat adegan itu. Menurut gua enggak sih, karena di momen ini Jay itu kan nanya ke susternya bahwa bapaknya ada di mana, dan dia jawab kalau dia belum pulang. Kayaknya dia nggak bohong sih ke Jay menurut gua ya. Jadi momen pertukaran uniform itu menurut gue bapaknya nggak tahu sih. Dan hal yang menarik menurut gue di adegan ini dimana Jay nggak makan obat, itu keren sih. Kelihatan banget kalau
penanaman karakter Jay itu emang udah overpower otaknya tanpa bantuan obat. Ya kata orang-orang di sini mah 1% banget lah dia itu. Dan ini menarik ya, yang waktu Jay bilang nggak mau ngasih sepatu karena takut orang itu pergi, tapi di akhir dia malah ngasih sepatu. Entah kenapa gue mikirnya ya, kalau tanda sepatu ini bukan nyuruh Sulgi nyari Jay sih, tapi Jay itu udah kayak melepaskan Sulgi menurut gue ya. Mungkin statement ini akan banyak ditantang orang yang pengen series ini happy ending ya. Karena menurut gue pesannya tidak sebaik itu sih. Menurut gue Jay itu ya udah lepas hubungan aja gitu sama Sulgi. Menurut gue itu sih. Tentu saja ya, dan momen yang menarik di episode 3 ini kalian pasti tahu banget lah ya. Momen lemari ini bagus banget, direkturnya, penulisnya, tentu juga acting dari Harry yang ketawa hahaha giliran Kyung dan Yeri ngomongin Sulgi, ekspresi dia berubah. BTW sebenarnya terinspirasi juga ya, kita udah tahu ya yang udah nonton ya. Sebenarnya Jay ini terinspirasi dari sebuah adegan yang dilakukan oleh Jenna ke Jay waktu orang tuanya berantem di episode flashback ke Jenna. Dan ini momen Jay berpikir cepat lain yang menurut gua keren ya. Walau dia ngomong oke, tapi masih hahaha karena ya dia udah tahu cara mengatasi masalah Kyung dan Yeri yang mendekat ke lemari dengan cara ngechat kayak gitu. Dan ya momen Kei-chan ini ya ngeliatin banget sih kalau Jay berhasil ngambil perhatian Sulgi tanpa disadari. Jay lah yang menurut gue ternyata jatuh hati lebih dalam ke Sulgi. Dan di sini juga akhirnya Jay itu kayak sadar sepertinya ada hubungan antara Jenna, Sulgi, dan tentu bapaknya Sulgi. Di sini juga ngeliatin juga sebelumnya gue bilang kan bahwa Jay menghitung mundur kematiannya. Nah, part Yeri ini mungkin banyak yang skip atau enggak. Clue yang bagus banget sebenarnya, cuman beberapa detik ngeliatin kalau sebenarnya dia punya utang yang banyak. Ya, kita udah tahu sih dia pura-pura kaya sebenarnya ya. Orang tuanya bangkrut dan dicari debt collector. Di sini juga ngeliatin Choi Kyung itu yang udah mulai melepas keinginannya untuk fakultas kedokteran, tapi dia balik lagi ke fakultas kedokteran gara-gara peringkat 1 giveaway itu. Ini juga pertama kalinya ya, waktu datang ke sekolah dia tuh dapat kode dari Joara ya. Kita udah tahu lah ya, dia adalah orang yang dibalik rencananya Jay, dan tentu saja dia adalah orang yang berharap dekat dengan Jay. Tapi ya bagi Jay dia hanya orang pion sih menurut gue. Dan ditutup dengan Nari tiba-tiba menghilang. Kita udah tahu lah ya penyebabnya. Dan disinilah Sulgi mulai jatuh ke dalam pelukan Jay menurutku. Oke, lanjut. Udah pasti yang menarik adalah ini sih ya. Tapi emang acting Jay lagi. Tapi emang acting Harry itu di selama series ini dengan minim ekspresi wajahnya aja kita udah lihat gitu betapa dengan gerik dia yang sedikit itu banyak banget meaningnya sih. Kayak ya ini salah satu scene ini bagus banget sih, menarik banget di sini tatapannya si Jay ya. Ini kan akibat setelah dia udah mikirin yang di luar rumah itu di episode sebelumnya, yang dia merokok lalu ngelihat ada kesamaan antara Sulgi sama si Jenna dari caringnya itu. Makanya mungkin di sini dia lebih mikir sih menurut gue, bukan tertarik untuk suka ya, belum ya. Menurut gue dia masih mikirin nih orang kayaknya ada sesuatu yang spesial. Itu sih emang seluruh tatapan Jay di film ini nih luar biasa banget sih meaningnya ya. Dan ya waktu di sini juga episode ini ternyata kita udah tahu lah ya. Dan sebenarnya terjadi sebuah sebenarnya nggak plot hole juga ya. Cuman kita nggak tahu kan sudut pandang si Jay di sini, point of view-nya gimana. Ya di sini selanjutnya yang menarik gue ini adalah clue
clue yang walaupun beberapa detik bisa tahu lah ya. Di sini mungkin Joara udah ngobrol sama Jay dan Jay kemungkinan ada di dalam kamar itu, ruangan klub itu. Jadi dia udah merencanakan untuk menjadikan si Sulgi ketua kelas ya. Di sini bagus banget sih. Dan lucunya tuh kan si Joara kayak pura-pura nyembunyiin gitu tuh bagus sih. Di sini bagus banget acting. Entah ya itu dari direkturnya atau penulisnya yang memang nyuruh kayak gitu. Akhirnya selama film selesai si Sulgi nggak berhasil bergabung ke klub ini ya. Tapi menurut gue ya gurunya itu udah tahu sih seluk-beluk si Jay ya. Karena sepanjang bahkan nanti bakal debat itu kayak dia tuh udah perkirakan gitu loh gurunya kalau ini mau ulah si Jay, jadi ya udah biarin aja gitu. Dan ini acting Harry yang nahan si Chokyong di sini bagus banget sih. Gua seluruh pemainnya bagus banget gerak-geriknya dah pokoknya. Nah ini gue yakin semua orang suka sih, ini bagus banget kerjasama antara director, penulis dan juga tentu sinematografernya ya, DOP-nya ya. Karena dengan kerjasama 3 orang itu berhasil lah ngeliatin shoot yang luar biasa ini. Dari skenario ya tentu dialognya gitu kan, kayak si Sulgi kan nanya kan ke Chokyong kan kayak emang ada yang nggantiin suara dia gitu. Lihat. ini bagus banget sih antara kameramen, director dan penulisnya. Dari dialog, angle, dan ini kan ada gerakan sedikit kan kalau kalian perhatiin ya. Di sini kan Sulgi bangun. Ini gue yakin director ya sih nyuruh, nggak ngobrol jauhan ya, tapi Sulgi maju itu untuk ngebangun ya di sini ya blockingannya untuk ngebangun si shoot ini nih. ini bagus banget ya. Ini bagus banget, ini shoot bagus banget. Nah ini juga direkturnya ya, dimana si Sulgi itu biarin maju, nanti kan J-nya dia bakal datang. Nah pokoknya scene ini bagus banget sih menurut tentang pemungutan suara kelas ini ya. Ini sebenarnya ya kayaknya yang gue bilang di episode sebelumnya ya, dia akhirnya si J itu berencana untuk sedikit ngebalas keburukan si Chokyong setelah dia ngedengar dari lemari itu sih ngomongin Sulgi ya. Nah dan ini yang gue bilang sebelumnya, clue-clue sedikit walaupun cuma beberapa detik, mereka sengaja nge-shoot itu untuk menimbulkan clue-clue untuk genre misterinya ya. Ini menurut gue amat sangat membantu sih. Jadi kita tahu kan di mana walaupun ngobrol ya antara si yang ngurus tentang masalah ini dan juga bapaknya Jay, itu kan mereka ngobrol dan mereka nyempetin hanya beberapa detik, mungkin 1 detik 2 detik untuk nge-shoot sepatunya lagi. Ini bagus banget sih. Dan ya ini ternyata ini adalah kode-kode di mana scan dari berbagai macam masalah yang udah dia atasin, dan itu gokil sih. Agak sakit dia ya. Nah ini juga yang menarik sih, di mana si Joara tuh udah ngasih kode-kode untuk tahu siapa orangnya ya kan. Ini lucu banget sih di sini. Ya kita tahu lah ya, ternyata Joara itu bukan hanya jadi kaki tangan, tapi dia berharap untuk selalu bareng Jay karena ya dia mungkin suka ke Jay kan. Ya udah pasti sih selalu bersama dia. Dan shot ini ini bagus banget. Ekspresi Harry tuh emang luar biasa sih di series ini sih. Walaupun gue ngikutin dia dari dulu tapi nggak tapi nggak menurut ini ekspresi Jay di sini juga nunjukin kalau dia udah mulai terobsesi ya, dan itu bagus banget sih acting Harry sini. Dan entah kenapa ya gue mikir ya di sini kan dia sedang hujan ya, entah kenapa ya di pikiran gue tuh, ini cuma di pikiran gue pribadi ya, Jay ini kayak ngelihat si Sulgi ini bakal bertahan sampai mana walaupun hujan, karena mungkin beberapa orang yang diminta sama Jay, dia akan bertahan di situ nungguin Jay datang walaupun kehujanan. Entah kenapa gue mikirnya gitu ya. Ternyata si Sulgi malah lebih ninggalin dia itu. Setelah ninggalin dia, dia mulai ada ekspresi lebih tertarik ya. Itu entah kenapa gue mikirnya kayak gitu ya. Tapi ini bagus banget sih. Nah ini yang bikin gue bilang di awal ya,
Entah kenapa gue masih pertanyakan siapa yang nyiapin baju itu, karena Jay dan juga bapaknya Jay itu udah tahu kalau gaun ini nih amat sangat berhubungan dengan si Sulgi. Kan dari itu sih ini masih menjadi misteri juga kan, kenapa baju ini ada di rumahnya si Jay dan di kamarnya Jenna. Ya di sini udah kelihatan ya, dia udah mulai hitung hari untuk melakukan plan A dia sebenarnya, plan A-nya si Jay. Karena yang kita tahu kan waktu dia di kolam renang ngobrol sama Sulgi, dia tuh nulis plan B yang berarti ya dia akan pura-pura daripada asli beneran bundir ya. Nah BTW scene ini nih berhubungan dengan apa, ini kan mimpi ya. Mimpi, kalian jangan denial ya. Mimpi ini kan berhubungan dengan ekspresi-ekspresi dari Sulgi yang udah pernah ngalamin. Mulai dari sini, ini ekspresi yang tadi di kamar yang dia udah mulai buka baju, ini ekspresi yang sama. Lalu ini sama dengan hal yang dialamin Sulgi waktu di dalam lemari. Jadi mimpi ini tuh seluruhnya, keseluruhan scene mimpi ini, gerak-geriknya itu udah dialamin sama si Sulgi, kecuali kisinnya ya. Di sini juga akhirnya Chokyung tahu, dan ini detail yang menarik juga menurut gua ya untuk clue ke depannya. Akhirnya dia tahu bahwa ya si Taejon bapaknya Jae itu digugat sama ibunya Sulgi atas kematian bapaknya Sulgi ya. Nah di sini nih sih yang gue masih dalam pertanyaan ya, apa maksud meaningnya, karena kita tahu Jay itu perfect, Jay itu pinter banget, masa dia polos banget tidak ngunci HP-nya. Nah gue masih bertanyakan itu sih, karena ya kita nggak tahu kan sudut pandang si Jay kenapa HP-nya nggak dikunci, atau dia udah pede gitu nggak akan ada yang berani ngecek HP-nya atau gimana, nggak tahu gue. Tapi ini cukup dipertanyakan sih kenapa, atau dia emang sengaja nggak ngunci HP-nya untuk dilihat sama Sulgi. Itu juga masih menjadi misteri sih kenapa HP si Jay ini nggak dikunci ya. Oke lanjutnya episode 5. Aduh ini flashback Chokyong nih. Ya gue yakin banyak shock sih, dimana adegan Hiri bersama laki-laki itu gue yakin banyak yang shock sih. Ya dia obses juga ke Jay ya, karena selalu menjadi nomor 1 sedangkan dia nomor 2 gitu kan. Dan ya flashback part ini dia lagi buat akun itu ya. Main lidah juga ya. Gue tuh kan sambil bahas yang menarik ya, jadi gue nonton ulang gitu kan. Gue mulai merasakan apa ya, sound mereka itu nggak, masteringnya agak kurang menurut gue ya, dari BGM dan sound effect. Gue yakin mereka ngelakuin volley sih untuk bunyi tap-tap, bunyi segala-galanya itu volley di editing. Jadi kayak ada jumping sound gitu sih menurut gue ya. ini yang menurut gue menarik juga ya, dimana logonya si Sulgi HP-nya entah kenapa dimasukin crown princess banget lah ya. Jadi kenapa ya, ini actingnya si Sulgi sih yang bikin menarik ya menurut si Sulgi, si Subin lah ya. Dia tuh setiap ditarik Jay, entah kenapa karena langkah Jay yang begitu besar, dia tuh kayak melakukan step-step lucu kayak gitu loh. Nah, itu yang menurut gue acting Subin luar biasa sih. Dan di sini ya ini sebenarnya udah nunjukin banget sih. Gue yakin kalian banyak yang kayak protes kan, kenapa sih Jay itu susah banget mau ngomong entah suka atau perhatian ke Sulgi, karena dari esai gini aja dia tuh dapat amin gitu. Ini yang ngebuatin kalau si Jay ini memang agak kurang sih untuk komunikasi ya. Nah di sini kan mungkin kebanyakan orang agak tertipu ya waktu awal-awal ya, karena di sini itu
Yeri ngambil catatannya si Sulgi, tapi dia nggak ngefotokopi ya, karena untuk dibawa pulang sendiri. Sedangkan ini si Sulginya sendiri. Tapi sini si Sulgi lucu sih, sok-sok kurang nggak tahu gitu. Nah ini juga detail yang menarik ya, dimana barang-barangnya si Yeri itu udah berdebu, jadi rumahnya memang gak ada yang ngurusin. Yeri pun kayaknya bodo amat. Menarik emang series ini ya, seperti yang gue bilang, walaupun beberapa detik doang mereka masukin clue-clue kayak gitu. Di sini Sulgi tahu ya. Ya. Memang sebenarnya dia namain Putri ini untuk first impression dia setelah lihat pencarian hilang itu kan. Jadi entah kenapa di sini gue yakin Sulgi mikirnya bahwa si Jay ini sengaja ngasih nama Princess untuk ya menanamkan efek trauma dia waktu kecil sih. Ini yang menarik juga ya. Selama ini kan Jay nggak nyimpen atau bisa dibilang nggak minta nomor HP-nya si Sulgi ya, tapi dia udah punya duluan. Mungkin dari situ si Sulgi di sini marah ya. Nah tapi gue mau bahas sedikit hal menarik yang terjadi di real life ya, bukan di seriesnya doang ya. Karena di Twitter kan ada akun sekolah cewek yang asli kan. Karena kenapa video ini pun diupload di sana, dan itu supaya itu gerakan yang luar biasa sih, entah itu dari direkturnya atau dari produksinya, atau mereka udah ngekonsepin untuk sekolah ini adalah sekolah yang nyata sebenarnya gitu. Itu menurut gua salah satu gerakan yang bagus sih. Gue yakin scene ini kalian suka sih, bagus banget emang ekspresi dari Yeri dan Subin di sini luar biasa sih. Oh iya, gue lupa ya ke bahas kalau cliffhanger dari setiap episodenya, apalagi episode ganjil itu entah kenapa bagus banget sih series ini. Mereka pinter banget sih untuk buat cliffhanger dan bikin penasaran untuk episode selanjutnya ya. Ini sedikit flashback ya. Gue ini kayaknya ini yang seperti gue bilang sebelumnya, kalau si Jay itu udah punya data sebelum Sulgi masuk ya. Ini kan data yang dibuat sama bapaknya Jay waktu mulai ngancem si bapaknya Sulgi ya. Tapi ini menarik sih, dimana kayaknya real Jay udah mulai obsesi karena ngelihat si Sulgi yang sampai ya punya ide kayak gitu. Kayaknya itu di luar perkiraan si Jay sih. Dan dia sudah mulai terobsesi ya. Tapi ini entah kenapa ya, ini bukan pembalut sih ya, dia transaksi ya. Karena si Bungsu kan udah tahu kalau si penjualnya adalah Johara ya. Kayak yang nanti yang waktu di episode terjadi sebuah penusukan itu, dia kan ketemu langsung kan. Harusnya transaksi ini tuh nggak boleh ketemu. Ini lucu ya, ini menurut gue menarik banget sih, dimana Sulgi tuh orangnya kan belak-belakan ya. Dia nanya hal kayak gini ke Chokyong langsung, tapi dia nggak berani ke Jay aja. Nah di sini juga dia udah mulai ngebocorin ya. Di sini lucu sih, dimana Jay nge-spam. Kayaknya dia waktu cek GPS ngelihat HP Sulgi ada di rumahnya Chokyong, kayaknya dia mulai agak ya kesel, cemburu juga sih kayaknya. Ini juga sedikit ngasih clue dimana sosok Jay ini ya benar-benar agak emosi ya mungkin ya, berhubungan dengan emosi, rasa takut dan lain-lain itu udah nggak berpengaruh ke Jay ya. Di sini juga detail yang menariknya dimana dia tidur nyenyak gara-gara ditemenin sama Sul. Nah ini kita udah tahu ya si Chokyong yang buat ya. Tapi gua masih dalam pertanyaan sendiri ke gua, kenapa Chokyong ngirimin ini ke si Sulgi? Itu masih dalam pertanyaan gue sih, belum ada jawabannya kenapa ya. Ini menarik sih yang dimana dalam impiannya bukan impian ya, bayangan si Sulgi kalau ngomong semua itu kalau dia kesel gitu kan, tapi enggak. Tapi itu menurut gue menarik sih. Ini menarik sih untuk artnya ya. Ya banyak hal-hal yang berbau fantasi yang dibalut dengan bagus di series ini ya. Ini teknisnya gue masih bingung sih gimana ya. Entah dia nyiapin selang di belakang kertasnya atau gimana, gue nggak tahu ya. Dan di sini juga BGM-nya bagus banget.
apa ya, BGM yang berbau choir dan orkestra gitu di series ini to the point, apa bagus banget. Musiknya bagus, pasti editingnya juga bagus. Di sini penata suaranya yang gokil sih menurut gue. Nah ini, dan yang hal-hal kayak gini ini yang masih gue bingung ya untuk teknisnya gimana cara syutingnya ya, karena itu bukunya nggak basah loh, jadi kayak nggak mungkin dong di dalam air begitu, atau emang itu sebenarnya bukan buku gitu, properti yang disiapin emang untuk tahan di dalam air. Jadi masih banyak hal-hal teknis yang bikin gue penasaran, tapi di behind the scene gak ada ya. Tukang obat sakit sampai darahnya pun hitam kental ya. Nah ini dia salah satu shoot yang menarik lagi walaupun beberapa detik. Di sini kan nunjukin bahwa Yojei itu darahnya AB yang bisa dibilang cukup langka. Jadi si Jay ini benar-benar orang yang cukup langka, oke? Nah di sini tuh jadi sebenarnya entah kenapa ya, kalau penglihatan gua, si Jay ini sebenarnya belajar buat nyiapin kopian yang dikasih untuk Sulgi nanti UTS. Jadi ini nih dia begadang nih sebenarnya buat ngebantu Sulgi menurut gua ya. Nah di sini juga udah ngasih tahu ya kalau si Johara ngasih tahu bahwa si Sulgi lah yang mesen. Makanya Jay turun tangan sendiri kan untuk ngasih ya obatnya, walaupun ditukar dengan vitamin ya. Yang gue menarik di sini apa ya, untuk nyerang psikologinya itu dengan cara Jay muter-muter itu menurut gue keren sih di sini. Kan kita udah lihat ya di episode pertama di mana Jay muter dulu kan untuk ngatur psikologi orang-orang gitu kan. Dia ngelakuin hal yang sama lagi di sini di episode pertama yang waktu Jay pengen nentuin lokasi tempat duduk ya. Nah ini dia. Gak mungkin Jay bawa ini tanpa sebab lah ya, karena dia udah tahu di awal bahwa dia ketemu pelanggannya yaitu Sulgi. Di sini juga banyak yang nggak ngeh ya, dimana sebenarnya Hiri tuh ngomong Uri Sulgi. Cuman karena ya gue yakin orang-orang pada nonton lewat translate auto gitu, jadi nggak sampai pesannya. Ini kebetulan bagus banget nih, Sulgi sayang nih. Sebenarnya nggak ya sayang juga sih, karena Uri Sulgi kan artinya kayak Sulgiku gitu kan. Ini juga detail yang menarik ya, dimana Yeri tahu kalau ada orang yang lagi nyari Jenna. Ini dan scene ini yang bikin gue menarik sih. Untuk nunjukin hal fantasi gitu kan, ini sesuatu yang luar biasa sih. Dari artnya tentu aja, sama editornya yang buat CGI ombak pasang, dia kayak kena tsunami gitu. Itu bagus sih. Jadi ini bagus banget sih ini. Entah itu kayaknya CGI sih, tapi airnya kelihatan asli loh. Berarti efek vitamin dari Jay luar biasa ya. Ya ini dia ketujuh, isinya flashbacknya Yeri, dan kita tahu lah ya awal mula dia lahir dan masalah perekonomian, kenapa dia pengen jadi kaya atau pengen jadi princess. Yang ini menarik ya, itulah ya kenapa series ini dengan rate 19 plus ya. Apa ya, adegan-adegannya itu banyak hal yang menarik ya. Dan di sini ini yang bikin gue gokil sih. Yeri dari kecil udah tahu gitu kayak ya gue bakal diterima karena emak gue melakukan sesuatu itu masih bocil udah mikir kayak gitu, gokil sih. Ini acting Yeri yang menurut gue gokil juga sih. Narsistiknya luar biasa dia nih. Nah ini nih gue kira yang menyebarluaskan foto-foto ini tuh si Yeri tau, ternyata si Jay ya. Ini entah kenapa ini Yeri sok-sokan banget buat ngelawan bapaknya Jay ya. Nah ini menurut gue ya detail yang ini buat tidak ada orang yang dapet nilai tinggi, karena kayaknya si Jay ini berharap Sulgi tuh masuk 20 besar, tapi
Dia kayaknya nggak expect banget sampai nomor 1 bersebelahan gitu. Maka dari itu dia bilang di sini untuk jangan ngasih obat ke siswa-siswa yang lain, karena dengan mereka pakai obat kan jadi ya terganggu gitu barisan ininya. Kemungkinan banyak juga yang jadi peringkat tinggi gara-gara minum obat. Maka dari itu si Jay di sini ngeberhentiin penjualannya dulu untuk sementara kan. 내 움직이지 마. Di sini lucu banget ya, Jay senyum ngeliat, wah si Sulgi cuma makan vitamin. Nah ini yang menurut gue menarik ya, dimana seluruh clue atau kunci jawaban yang dikasih sama si Jay itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan di, makanya di sini Sulgi itu kayak ngeh, kok mirip ya. Jadi sebenarnya tanpa obat juga ngelihat catatannya si Jay yang dibuat untuk Sulgi, dia juga kayaknya bisa peringkat 1 sih. Nah inilah kan kayaknya Bomso kalau kemungkinan minum obat itu sebelum ujian dilaksanakan, kayaknya si Bomso itu masuk ke 20 peringkat sih. Bukan masalah gara-gara Sulginya menurut gua ya, karena dia nggak minum obat aja. Dan ini gue mempersalahkan tim wardrobe-nya sih. Kenapa si Yehir itu pakai kayak gini ke sekolah gitu? Ini gue masih mempertanyakan hal itu sih. Nah di sini Sulgi takut ya. 건강검진 안 해도 Nah kan di sini yang seperti gue bilang kan di episode awal, dia tuh udah tahu kalau dia ngambil obatnya. 코로나가 싫어서요. Ini lucu sih. 비수면으로 할게요. 평소 복용하시는 약물은요? 여기 성경원 의무랑 임신, 출산, 유산 경험에도 체크 좀 부탁드려요. 이거 프라이버시 침해 아니에요? 건강검진에서 뭐 이런 것까지. 요즘도 계속 밤에 문자. Ya di sini kita tahu lah ya, karena 2 bulan ini menarik sih, gue juga gara-gara ngeliat dari Twitter ya, karena bentuknya hangul, jadi gue nggak tahu tanggalnya gitu. 네. Ternyata dia udah nggak berhubungan selama 2 bulan. Dan disinilah ketahuannya kan. 지금 너한테 꼭 Ternyata itu tanggalnya dari berapa ya? Pokoknya setelah chat-chatan yang nge-spam si Sulgi waktu Sulgi di rumahnya Choi Kyung itu nggak dibales sama sekali sama dia, dan dia mulai ngechat lagi setelah perkiraan 2 bulanan lah itu. Gue lihat di X itu sungguh informasi yang luar biasa sih, dan ini juga akibat dari sinematografer, director, dan penulisnya juga masukin sama penata artistiknya juga lah ya, dia ngebuat chat tipe kayak gini. Gue masih bingung sih, chat asli atau ini sebenarnya udah buatan ya, karena nggak mungkin dong selama syuting gitu nunggu chatan selama 2 bulan baru di tag, itu nggak mungkin. Jadi ini kemungkinan buatan, dan itu bagus banget, berguna, kelihatan orang-orang Korea bagus sih. Nah ini yang gue bilang di awal, pantesan yang jual baju seragam si Jay karena sama seluk-beluknya untuk muter-muternya gitu loh. Ini juga Sulgi sok-sok jahat ya di sini ya, dikirain mau ngedorong. Dan di sini juga akhirnya Sulgi tahu kan dari seragam, bimbel, obat-obatan untuk bikin dia masuk ke dalam pelukannya Jay ya. Dan ini yang menarik banget. Ini menarik banget. Bagus banget. Ini adegan yang bagus banget. Gue yakin selama kayaknya kehidupan Jay nggak mungkin dia sampai duduk dan ngebersihin lutut seseorang itu, dan di sini ngeliat dia ngelakuin itu dalam banget sih dapetnya. Gue yakin banyak orang yang ya butterfly ya ngeliat Jay begini ya. Karena ini bagus banget, adegan ini bagus banget. Kamu pikir nggak minum obat kamu bisa di ya, karena dari catatan Jay sih sebenarnya ya. Padahal ini yang menarik ya, Jay ini nggak bisa to the point ngomong dia suka gitu. Dia tuh selalu pakai kata-kata yang ya cukup membingungkan, padahal intinya sama, dia tuh
pengen bareng Sulgi ya. Oke, lanjut episode 8 dimana akhirnya Jay ngasih tahu ya kenapa dia nemu data itu. Dan yang menarik di sini adalah Sulgi yang udah mulai ngerasa bahwa Jay adalah penolongnya ya. Dia udah mulai sedikit melupakan trauma dia waktu kecil. Ini yang menarik menurut gue ya di sini, dimana semua kan udah dikasih anestesia ya, udah dibius lah bisa dibilang, tapi Jay masih bisa bangun loh. Itu udah ada Jenna lewat ya. Ini sih ya, salahnya Joara juga sih ya. Udah dibilang sama Jay kalau harusnya dia nggak ngasih obat ke pelanggan dulu. Ini BGM-nya juga ngebantu banget sih. Apa kayak bunyi apa ya, detik jam gitu loh. Gue yakin ini bukan ini ya, bukan sampel, atau bisa dibilang mereka buat karena pas banget transisi musiknya dari awal gini. Tuh, jadi naik kan. Gue yakin mereka ngebuat sih, ngekompos sendiri musiknya ya. Inilah ya kenapa dua orang ini juga pabo. Ngomong suka aja susah banget. Nah, ini kan ada yang nelpon lagi kan. Gue masih bingung siapa yang nelpon. Kemungkinan Jenna sih. Nah, ini juga liatin lagi kan itu. Di situ Jenna naro. Tapi entah kenapa ya. Ini pikiran gue pribadi aja ya. Di sini kan si Bom kan nusuk si Sulgi, dan tentu aja Jay kan udah tahu. Waktu terakhir ketemu kan dia bareng sama Yeri kalau nggak salah kan. Nah, entah kenapa di ending kan waktu memanipulasi informasi mengenai kematiannya si Jay itu kan ada mayat. Entah kenapa ya, gue mikirnya itu si Bumsu sih, karena dia udah nusuk Sulgi dan Jay mungkin balas dendam, dan mayat itu adalah mayatnya si Bumsu. Entah kenapa gue mikirnya gitu ya, karena sampai sekarang masih belum tahu mayat itu siapa, itu yang dibuat sama Jay. Oke, lanjut episode 8 dimana di sini flashback si Jenna ya. Dia udah tahu jawabannya ya, seperti gue udah bilang di episode 1. Nah, ini nih yang gue bilang adegan mirip sama Sulgi di episode dalam lemari ya. Nah, di sini kan si Jenna ngajak Jay untuk ke taman kanak-kanak. Nah, kalau kalian perhatiin nanti waktu ending di mana Jenna ngajak lompat ke danau itu, sama persis adegannya sama waktu Jenna dandanin nge-make upin si Jay ya di sini ya. Sama banget kalau kalian perhatiin. Tapi ini efek bapaknya Jay itu lebih parah menurut gue ke Jenna, karena Jenna itu mentalnya nggak begitu kuat kayak Jay ya. Jadi kehidupan dia tuh dihantuin sama bapaknya sih. Bahkan waktu di sini pun dia mikir di situ ada bapaknya, padahal nggak mungkin banget ada bapaknya. Dan part ini kayaknya nggak dibahas ya sampai sekarang ya mengenai penusukan ini, dan barang buktinya pun nggak tahu disimpan kemana sama si Chokyong, bahkan ibunya Chokyong nggak tahu kemana. Tapi gue tuh dulu ya waktu pertama nonton ya sempet mikir, ini kan tangannya si Chokyong itu megang gagangnya gitu. Jadi mungkin gue flashback ke webtoonnya ya. Jadi di webtoon tuh ada momen dimana Chokyong tuh bakal berurusan dengan polisi, dan disitulah Jay sedikit dia ngebantu Chokyong dengan imbalan dia harus ngejauhin si Sulgi kalau di webtoonnya. Nah, kemungkinan awalnya tuh gue tuh berharap akan ada adegan gitu karena ada sidik jari Chokyong di pisau ini. Jadi ibaratnya polisi tuh mikirnya Chokyong yang nusuk si
Sulgi, dan ternyata tidak ada. Bahkan pisau ini pun dilupakan sudah setelah scene ini ya. Nah ini pemeriksa kesehatannya udah Bumso ini udah nggak tertolong ya, karena udah terlalu banyak minum obat-obatan kali. Berbeda dengan datanya si ini ya, si Bumso. Kalau si Sulgi itu real kosong. Mungkin ini gara-gara urin yang dikasih juga sama si Jay ya. Nah, di sini kan kosong tuh ya. Di sini juga cukup ngeliatin ya, yang dimana awalnya Jenna kurang bagus, tiba-tiba selalu jadi nomor 1 untuk di matematika. Ya mungkin ada hubungannya dengan bapaknya Sulgi itu ya. Nah di sini kan kalau kalian ingat ya, waktu ada transaksi di lapangan skateboard park itu, di situ kan ada yang ngintip ya. Nah yang ngintip itu kemungkinan adalah si Johara ya, karena dia udah tahu bahwa yang ketemu tatap muka selain si Bumso ya si Sulgi ya. Nah di sini mereka berdua tuh gak bisa ngomong I love you kayaknya ya, atau sarangnya gitu kayaknya nggak ada ya. ini yang gue suka ya di sini nih, kerasa horornya loh, thriller horornya tuh kerasa banget di sini nih. Mungkin karena dari penata suaranya ya, ekspresinya bagus banget. Oke, lanjut episode 10. Ini detail menarik juga ya, Johara yang mulai nggak tenang. Nggak, ini detail yang menarik menurut gue ya, dimana development karakter lah ya, dimana Jay ini kan OP banget gitu, sampai pengurus sekolah dan polisi pun kayak cukup tegang ngelihat Jay masuk itu. Ini menarik sih menurut gue tuh. Nah itu dia ya, seperti gue bilang di awal, masalah di series ini tuh point of view Jay-nya itu nggak ada. Kita nggak tahu loh dia ngomong apa di situ. Penulisan yang menarik lah menurut gue, dialog juga, dan dibantu dengan acting Jay dan Sulgi yang luar biasa. Di sini kan kita tahu ya bahwa Sulgi itu dari kecil sampai sekarang pun dia tuh selalu dibully, selalu dikucilkan oleh teman kelasnya, dan nggak ada yang mengapresiasi dia sekalipun gitu kan. Nah di sini dan ini menurut gue luar biasa sih, tuh luar biasa sih, dalam banget gitu. Nah disinilah momen dimana akhirnya ya Jay mulai melawan bapaknya, karena dari sinilah menurut gue Jay udah berubah, udah melupakan plan A dia, akhirnya melakukan plan B di mana Sulgi selamat dan Jay pun selamat. Menurut gue itu sih. Nah di sini kelihatan ya GPS itu di mana di situ ada Sulgi dan juga Jenna tuh ya. Dan yang menarik yang gue bilang itu bahwa Jay itu karakternya adalah bisa memikirkan segala cara dalam waktu singkat, itu gokil sih. Ya itu aja. Di sini dia ngeliat ini Jay sih, bukan Jenna ya. Ya di sini kita tahu lah ya bahwa kenapa HP-nya ada di sini ya, bapaknya udah ngambil Jenna ya. Ya ini juga lucu ya, yang ngeliatin Jay yang bodoh amat lah ya. Itu adegan yang lucu sih, dimana dia lebih bodoh amat dan apa ya, mengcomfortable si Sulgi. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Apa ya, mengcomfortable Sulgi lah ya. Jadi dia nggak masalah dengan hal ini. Nah ini kan terakhir kali Bumso kita lihat ya. Jadi
gue masih penasaran sih Bungsu ini diapain nama Jay ya, entah itu yang gue bilang bahwa tubuh yang dipakai untuk Jay ngebohongin kematiannya adalah si Bungsu atau gimana. Gue juga masih mempertanyakan si Bungsu ini kemana dan akan diapain nama Jay itu masih belum tahu sih. Adegan ini menarik ya, kita tahu lah ya bahwa dia kan ini walaupun timeline-nya bentar ya, cuman beberapa episode, tapi timeline kehidupan asli di real life itu udah lama banget loh, udah berbulan-bulan ya. Bahkan dari Jay yang nggak ketemu sama Sulgi selama 2 bulan ya, nggak ngobrol, itu udah lama banget sih. Gue yakin udah banyak kegiatan antara ketua kelas dan wakil kelas sih, makanya di sini Sulgi udah paham banget jadwalnya si Chokyong ya. Nah di sini di rumahnya si Chokyong Tae buat ngasih kata-kata ke Sulgi ya yang dia gambar, dan gue masih belum dapet sih apa tujuan dia. Oh iya, yang gue lupa bahas mungkin di awal-awal dimana series ini tuh memiliki OST yang bagus banget menurut gue, dimana dia pakai triple S, lalu vokalis dari Cardi, cocok banget lagu-lagu dan suara mereka di series ini ya. Ya makin lama makin pendek karena entah kenapa hal menariknya tuh jadi kurang sih menurut gue di fase kedua tuh. Lanjut episode 12. Tapi di sini ini Yeri bagus banget sih acting di sini. Tapi ya gak bosen-bosen lah gue bilang, 4 orang ini kayak ada apa ya, mereka 4 orang ini dikumpulin di series ini adalah sesuatu yang udah waktunya menurut gue, takdirnya gitu mereka dipertemukan di series ini, karena acting mereka berempat nih chemistry-nya luar biasa sih. Itu yang lucu ya, gimana kayaknya baru pertama kalinya si Jay kaget ya, shock. Tapi ini bagus banget sih, jadi kayak film horor ya di mimpi ini. Dan untuk FYI aja, dari official, karena udah dari official, pakaian ini tuh sama dengan flashback yang kita lihat di entah itu dari flashback Jenna, entah itu flashback dari Jay ya, dimana mereka berdua waktu dites sama bapaknya. Ini pakaian yang sama ya, hitam dan kuning ya. Dan dia mukul pakai penghargaan yang ngejatuhin kakinya Jenna. Nah itu yang mukul tangan ya. Tapi di sini ekspresinya Hyeri bagus banget sih di sini. Walaupun kita no dialog, cuman ya gerak-gerik tipis aja udah nunjukin banget seluruh emosinya sih. Dan ini nih yang menarik menurut gue ya, perubahan dari ekspresinya Jay yang dari awal hahi tapi di fase kedua ini sampai tamat itu kelihatan banget dia udah capek banget lah ya. Udah mau melawan bapaknya tapi harus ngelindungin Sulgi juga yang tukang ngambek. Itu kelihatan semua dari ekspresi wajah dia sih, dan itu menurut gue acting yang bagus sih. Ya, dan ini mulai ketahuan di sini kan. Padahal ini dari episode 1 udah di spill, lalu di scene Jenna yang ketahuan Bungsu datang ke sekolah juga udah di-spill kedua kalinya, dan ketiga kalinya ini baru akhirnya dibuka ya. Dan ya inilah yang menurut gua menarik untuk penata artistiknya ya. Kita juga bisa ngelihat jaket yang dia pakai ya kan waktu masuk ke dalam sekolah yang abu-abu. Lalu yang di dinding-dinding ini bagus banget sih penata artistiknya buat kayak ginian. Kelihatan banget traumanya, terpuruknya, stresnya si Jenna demi ngerjain soal ini ya. Dan menurut gue yang menarik juga di mana semiotika ini ya, di mana terjadi pengulangan cut to cut
ke Jenna ini bagus banget sih. Dimana Jenna tuh pengen ya nggak mau, harus ya kalau dari awal dia nggak ngedobrak itu nggak bakal terjadi hal seperti ini ya. Oke, jadi itu ya yang menarik di episode 12. Kita lanjut ke episode 13. 모든 걸 알고 있다는 듯 날 비웃는 네 얼굴 때문에 미칠 것 같았어. Dan di sini ini gokil sih sebenarnya, keren sih, dimana ternyata selama ini mereka bertiga dan lain-lain itu diawasi langsung sama bapaknya. Dan gue masih percaya sih di mana adegan Sulgi sama Jay yang ngasih seragam itu kayaknya bapaknya nggak tahu sih, itu menurut gue ya, karena waktu nanya ke suster kan dia bilang nggak ada kan. Tapi bisa juga sih ya kalau si bapaknya Jay ngasih tahu ke suster itu kalau Jay nanya dia lagi ada di atas, jangan bilang ada, itu juga bisa sih. Jadi adegan Jay sama Sulgi yang seragam itu kemungkinan mereka lihat, bapaknya Jay lihat ya, kemungkinan ada sih. Tapi ini ide yang menarik sih menurut gue ini nih. Sakit banget orangnya ya. Baiknya jadi hasil ronsen dijadiin piringan buat muter lagu setiap ada sesuatu, itu sakit sih. Nah ini yang gue bilang ya, kalau di webtoonnya yang nahan adegan ini tuh bukan ibunya Sulgi, tapi si Jay yang nahan pakai tangannya ya. Dan itu dia ketusuk dikit lah ya, tergores lah ya bisa dibilang, bukan ketusuk. Dan akhirnya Sulgi menyesal. Tapi dirubah di series ini. Ini rekaman ini ya Yeri udah dikasih tahu lah ya. Jadi yang bekerja sama bapaknya Jay itu Yeri sama si kakak senior. Tapi ini juga jadi bagian ini yang menurut gue menarik adalah plot twistnya sih, dimana si anjing Juyeon ini punya alat penyadap yang dipasang sama bapaknya. Pantas kan dia bilang bapaknya tuh tahu segalanya, soalnya si anjing ini kan selalu dibawa sama Jay ataupun Jenna ya. Nah ini yang gue bilang, orang ibunya itu tahu tentang panti asuhan yang ditempatin Sulgi sebelumnya. Di sini ekspresi Jay juga bagus nih. Mulai merasakan rasa takut deh. Takut, kesel. Terus ini Jenna nggak jelas juga sih ya. Otaknya udah rusak sih. mentalnya udah rusak, gak kayak Jay yang kuat. Di sini juga pertama kalinya si Jay mau nangis ya. Padahal Jay itu nggak pernah nangis. ini scene yang menarik juga sih di sini. Tapi kedua aktingnya mereka luar biasa sih. Ya lanjut episode 15. Gila, ntar lagi selesai, panjang banget gue rekaman ini. Dan ini menarik banget sih yang scene ini ya. Berbeda dengan dia yang biasanya bubble-nya itu biasa aja, tapi ini dia tuh kayak bubble yang bentuknya es. Dan gue masih bingung cara teknis ini syuting gimana. Lihat bukunya itu nggak kenapa-napa ya kan, akhirnya bubble-nya bocor. Gue masih bingung sih gimana caranya buku itu nggak basah ya. Itu masih gue pikirin sih teknisnya gimana ya. Dia mulai ngambang, dari semenjak sini sampai si Jay bilang semua itu hanya vitamin, dia akhirnya turun perlahan ya. Jadi sebenarnya bukan masalah obat sih, tapi mindset kepala dianya sih. Ini juga kan kerasa dia lagi basah semua. Basah-basah ini perkiraan ya, bukan asli ya. Di sini juga Jay udah tahu bahwa ya rusak dia. Dan di sini
Kalau kalian lebih detail ya, si J itu milih jawaban yang sama padahal dia tahu jawabannya supaya ya turun bersama sama Sulgi. Kan kelihatan ya itu jawabannya sebenarnya 3 tapi dia nyoretnya 1. Gue lucu di sini Chokyung tuh bangga banget dengan peringkat 1 giveaway-nya ya. Padahal itu sebenarnya Jay bisa aja dia perfect lagi, cuman demi turun bersama princess-nya dia akhirnya milih jawaban yang salah. 완성이니 이제 수시면 Nah, dari sini sebenarnya lucu ya. Awal mula kan dia jadi dokter dan akhirnya berubah pikiran jadi hukum. Tiba-tiba gara-gara peringkat 1 dia semangat lagi mau jadi fakultas kedokteran. Lucu emang Chokyung nih. Ini sebenarnya enggak sih. Ibunya tuh sebenarnya perhatian ke Sulgi. Cuman karena udah dapat ancaman pembunuhan secara nggak langsung ya kan. Akhirnya dia nyerah sih ini. Emang takut juga ke bapaknya Jay dia. Tapi di sini Sulgi salah nangkepnya sih. Dikiranya ibunya mata uang. Lucu banget. Padahal giveaway. Kasian nih juara. Sulgi udah mulai sakit. Ya di sini biar kita tahu lah ya bahwa Jay udah mulai melaksanakan plan B-nya, di mana dia nggak real bundir tapi akan mencoba memanipulasi informasi kematiannya lah ya, ngebohongin lah ya. Ini lucu sih. Ini lucu sih. Nah ini yang 92 hari ini hari pengumuman CS1 ya. Atau bisa dibilang hari kematiannya si J. Dan di sini dia pura-pura marah ya Mas Sulgi. 나한테서 빼먹을 게 남았니? Di sini dia ngebuang data sendiri ya. Tapi ini sesuatu yang lucu sih, dimana sebenarnya Yeri kan emang butuh duit butuh duit dengan ngejual obat-obatan, tapi dia nggak terima kalau si Chokyung yang ini second couple series ini juga menarik sih. Lucu banget. Sebenarnya sini Yeri baik sih. Tapi ini juga menarik ya, ini ngasih tahu juga kan bahwa untuk bahan editing di episode terakhir di ending dimana semuanya diungkapin, karena selama ini kan Yeri itu selalu ngefoto bukti-bukti yang ada. Mulai dari kamarnya si Jenna tadi kan sebelum diberesin si Yeri doang yang udah berhasil foto, jadi dia lagi belajar ini ya buat video penutupan. Nah di sini si Sulgi udah mulai ya merasakan sesuatu lah, kenapa dia alergi, dan ketahuan aja waktu ngelihat bawah ya. Nah dari sini dia ngeliat kok ada bulu anjing ya, padahal selama ini ya seperti yang gue bilang, jadwal Chokyung aja dia udah tahu, udah berbulan-bulan bareng Chokyung ngurusin pekerjaan ketua kelas dan wakil lah. Jadi kemungkinan dia udah sering ke rumah Chokyung dan tahu kalau dia nggak punya anjing ya, makanya dia datang. Tapi di sini keren sih, dimana ya Sulgi akhirnya mulai sadar lah ya dia itu penting, dan dia mikir udah aneh-aneh kalau kemungkinan Jay bakal meninggal. 중요한 상상한다. Tapi ini menurut gue scene terkeren sih, karena selama ini kan Sulgi tuh kayak apa ya, denial gitu, kayak nggak mau nerima perasaannya ke Jay, padahal dia khawatir juga dan peduli juga ke Jay, tapi apa ya, sundere banget. Ya nggak salah sih kalau kita ngelihat dari sudut pandang dia ya men, karena dia asal kalian tahu ya, kalian perlu ingat lagi dia ini bocil SMA cuy. Masih kelas 3 SMA, di mana umurnya ya berapa itu? 16-17 tahunan lah ya. Belum kuliah dan mentalnya pun udah hancur dari kecil. Jadi
Itu yang perlu kalian ingat ya. Mereka itu bukan orang dewasa loh. 진짜야. Jadi tingkahnya semua masih pada anak kecil sebenarnya. Kecuali Jay ya. Jay udah beda itu. Ya, dan di episode 15 ini apa ya, makin terasa buru-buru series ini. Menurut gua sayang banget sih di apa ya, minggu terakhir ya, di mana 4 keluar 13, 14, 15, 16 episode fase terakhir itu kelihatan banget series ini buru-buru. Udah tahu seriesnya cuman 30 menit kurang gitu kan, 28 menitan. Mereka pakai 4 karakter yang masing-masing diperlihatkan subplotnya gitu kan, nggak fokus ke Sulgi doang, tapi 16 episode gitu. Itu menurut gua sayang banget sih, harusnya 24 episode sih series ini kalau pakai skema anime ya. Ini 28 menit itu biasanya 24 episode gitu. Dan sayang banget sih kalau mungkin kalian ada yang sering nonton Dracin ya, gue juga suka banget nonton Dracin. Pasti ada sudut pandangnya 4 cewek yang sahabatan, walaupun romance biasa ya, romance track biasa itu biasanya ada aja tuh yang sahabatan 4 cewek dan masing-masing itu struggle gitu. Dan drama Cina itu mereka nggak terburu-buru untuk ngembangin 4 karakter sahabatan ini. Biasanya Dracin tuh episodenya nyampe 40-an, 30-an karena ya lumrahnya segitu gitu. Sedangkan Friendly Rivalry ini 4 orang inilah, dan mereka menyempatkan lah ya dikit-dikit ada subplot atau flashback mengenai 4 orang mereka. Belum lagi flashback kakaknya, flashback bapaknya, flashback Jenna, dan itu sayang banget sih menurut gue dengan durasi yang segini. Jadi salahnya series ini menurut gue cuma di bagian durasi ya. Nggak salah juga sih, karena menurut gue ya ini kan cukup series yang dibuat oleh PH kecil, menurut gue bukan besar, PH aplikasi yang mereka aja kayaknya nggak mikir bakal seviral ini series. Jadi sampai di episode 16, ya walaupun begitu doang kita terobati lah ya. Nah ini yang menarik menurut gue ya. Di sini dimana Sulgi itu happy lah ya, ternyata Jay itu sebenarnya masih perhatian ke dia gitu. Tapi di sini apa ya, Jay itu udah mulai teriak-teriak ya, biasanya soft spoken gitu kan. Dan dia juga ngomong nama lengkap yang biasanya Sulgi yang ngomong Yo Jay, sekarang kebalikannya jadi Jay yang ngomong Sulgi. Dan ya di sini yang lucu, di sini lucunya ya, walaupun Joara ya, karena dia udah dibully 2 orang ini lah ya, 2 pasangan ini ya. Dimana ya dia udah tahu sifat Jay dan tahu bahwa Sulgi itu berani ngancam dia, jadi dia di sini nurut-nurut aja, dan itu lucu sih. Lucu banget lah pakai jadi Joara tuh. Ya, tapi ini momen terkeren sih, gila. Gue masih merinding ya nonton ini ya. Gue masih merinding sih. Dan ya selama kita tahu kan yang waktu dia kehabisan obat, bubble airnya jadi es dan pecah, Sulgi itu masih belum apa ya, masih ngambang lah ya, masih nge-fly. Dan di sini akhirnya dia turun ke bawah dan itu bagus banget sih. Dan musiknya juga ya bagus banget. Voice ini menurut gue bagus banget sih. ini gokil sih. Dan di sini udah tahu ya, ayahnya tuh udah tahu. Makanya di sini Sulgi kaget kan, kok Jay ada di sini kan. Kasian dari ekspresi wajahnya kita udah tahu ya. Tapi ini plot twist juga sih, gimana ternyata dia salah ngambil obat dan Sulgi tertidur. Itu di sini keren sih. Ini menarik sih.
Ya memang second couple seri ini juga menarik lah ya. Di sini Chokyo keren banget loh. 가게 나왔다니까? Nah ini Nah ini yang gue bilang sebelumnya ya, ada kebalikan adegan walaupun sama gitu. 유치원을 준비할 Sebelumnya Jenna yang ngurusin Jay, sekarang Jay yang ngurusin Jenna, dan pasenya sama ya kalau kalian perhatiin ya. Ini awalnya gue bingung sih, kok dia dipakein baju pelampung ya, mau ngapain ya? 오늘은 날 Dive karena ya dia mau menyelam ya. 대체 무슨 심정이었을까? 무서웠을까? Ini semua bukanya buku yang dia punya ya dari zaman SD. 두려웠을까? Tapi di sini apa ya, cukup melihatin lah ya bahwa walaupun Chokhyung ngebenci Jae gara-gara selalu jadi nomor 2, dia tetap khawatir gitu kan. Lalu bahkan si Yeri yang sifatnya bangsat juga dia tetap khawatir. Ya. Ini momen epic sih. Ya lu telat Sulgi. Dan ini semua direkam dan ini buatannya si ini ya, buatannya si Yeri. Dan ya dia ngomong seperti ini lah ya. Nah ini nih yang masih gua bingung ya, apa ini si Bomsu atau enggak. Gua butuh penjelasan sih. Bomsu masih ada atau enggak ya. Karena kalau diperhatiin di sini tuh Bomsu nggak ada gitu di ujian terakhir ini. Apa itu Bomsu ya? Apa itu Bomsu ya? Gue tuh jadi masih bingung ya, serius. Gue masih bingung sih. Mayat itu siapa dan Bomsu kemana itu masih belum jelas sih. Dan ini mungkin banyak yang nggak paham ya, atau bingung dia siapa. Dia ini adalah penulis dari Friendly Reverie versi webtoonnya ya. 실물이 훨씬 예쁘네요. Bahkan logonya pun 남자 알죠? mirip logo ini ya. 근데 아무래도 조용히서 하면 Yilip. Tapi gue di sini cukup bingung sih. Cukup bingungnya adalah dari mukanya sih sedih ya. Makanya gue masih penasaran, dia tuh ada dendam, penasaran, atau merasa bersalah. Itu gue masih belum paham. Kenapa dia selalu ngikutin Sulgi? Apa dia berharap bahwa dengan cara ngikutin Sulgi dia tahu di mana Jae gitu kan, untuk minta maaf ataupun ya bahkan melakukan sesuatu yang aneh gitu. Ini gue masih bingung sih. Tapi adegan ini ngingetin gue juga ke Jenna yang selalu merhatiin bapaknya Sulgi ya. Jadi keluarga ini selalu diperhatiin ya. Sebelumnya Jenna yang selalu ada di luar rumahnya, sekarang bapaknya Jenna. Dan habis sesar ya. Dan di sini ini cukup apa ya, tanda cinta yang menarik menurut gua ya, dimana jahitan di lengannya, jahitan di perutnya, semua itu bekas Jae. Jadi scene ini menarik sih, dimana ya Jae mulai terobati lah ya traumanya, masalah tentang obatnya. Cuman di akhir dia akhirnya merasa kesepian, orang yang menolong traumanya malah hilang. Tapi ini kemungkinan besar yang ngirim kayaknya Joara, kayaknya. Kalau enggak ya petugas paket biasa, kurir biasa sih kayaknya.
Dan dia ngasih sepatu yang sebelumnya dia nggak mau kasih karena takut Sulgi pergi jauh dari Jay, dan sekarang dia ngasih sepatu yang tandanya ya menurut gua ini cukup berlawanan dengan orang-orang. Mungkin menurut gue si Jay itu melepaskan Sulgi sih. Jadi kayak ya udah Sulgi lo mau kemana terserah lah gitu, kayak Jay itu udah melepas si Sulgi. Itu bagi gua ya. Cuman ya banyak orang yang berharap ternyata ini pesan untuk si Sulgi nyari si Jay, atau mereka carahin mereka buat ketemu lagi gitu. Tapi entah kenapa gue mikirnya malah si Jay yang melepas Sulgi sih. Jadi ya terserah kalau Sulgi yang mau nyari lagi atau dia udah bodo amat, kita nggak tahu kan. Dan First Snow juga ya, ini cukup romantis lah ya. Akhirnya Jay lepas lah ya dari kutukan supaya nggak saling ngebunuh dengan cara dia bunuh diri bohongan. Lalu melepas juga dari kehidupan neraka dari bapaknya, dia akhirnya lepas gitu kan. Jadi itu dia gila, gue panjang banget. Memang harusnya sih gue tuh dari awal tuh pengen buat per episode ya, jadi setiap sehabis gue nonton langsung gue cerita gitu. Tapi kalau mungkin ada orang-orang yang udah ngikutin gue dari awal, pasti mereka udah tahu. Sebelumnya ada review update dimana gue habis nonton episode 1 langsung buat videonya, episode 2 langsung buat videonya. Cuman gak sempet, jadi akhirnya gue tutup dulu playlist itu. Mungkin nanti suatu saat gue keluarin lagi playlist review update gue. Jadi ya itu dia cerita gue setelah nonton series ini. Cukup panjang dan gue nggak tahu ya ada yang dengerin gue apa enggak sampai detik ini. Tapi gue terima kasih lah ke orang-orang yang mungkin memakai waktunya yang berharga untuk mendengarkan cerita gue yang panjang ini. Dan kalau kalian mungkin ada tambahan atau detail-detail yang menarik menurut kalian selama nonton series ini, silahkan komen aja lah ya. Jadi itu dia cerita gue. Ya seperti biasa di akhir gue bakal rekomendasiin cerita yang cukup mirip temanya dan lain-lain. Tapi nanti di akhir juga gue mau sedikit curhat lah ya, kalau kalian pecinta genre GL, nanti di akhir aja lah. Pertama gue rekomendasiin yaitu adalah Pyramid Game. Ini sama aja tentang perselisihan antara kelas, walaupun menurut gue masih kebatas shoujo ya, belum shoujo ai kayak Friendly Rivalry ini ya. Lalu ada Beach X Rich, ini juga mau ada season 2-nya tahun ini. Jadi tahun ini apa tahun depan ya, pokoknya mau ada season 2-nya, kalian bisa ikutin. Lalu yang terakhir si temennya Hieri waktu zaman Aizuan, ada Minju. Yaitu yang terbaru Undercover Heights. Katanya sih vibe-nya sama ya kayak Jay dan Sulgi, walaupun masih sebatas shoujo juga kayak Pyramid Game. Enggak shoujo ai kayak Friendly Rivalry ini ya. Karena Friendly Rivalry ini emang ya cukup spesial lah ya. Jadi silahkan nonton 3 rekomendasi itu, dan gue ucapkan lagi yang mungkin ada yang membuang waktu kalian yang berharga mendengarkan cerita gue sampai detik ini, karena gue yakin ini video panjang banget. Terima kasih banyak lah ya. Dan ya itu aja. Dan gue di akhir ini gue mau sedikit mengeluarkan isi kepala gue lah ya. Karena gak ada yang bisa ajak gue ngobrol juga mengenai ini. Jadi Friendly Rivalry ini adalah series yang cukup spesial menurut gue. Gue terima kasih banyak sebagai pecinta genre-genre shoujo ai atau GL lah ya, Yuri. Itu gue tuh hanya bisa menikmati sebatas anime, manga, manhwa atau bahkan light novel doang gitu. Karena banyak banget judul yang mengandung genre GL di manhwa, manga atau di anime, di light novel. Dan itu kalau kalian masuk ke lubang rabbit ya,
rabbit hole lebih dalam banyak banget. Dan apa ya, gue tuh pengen banget lah ya ngelihat live action dari judul-judul itu gitu, kayak Friendly Furry. Ini kan sebuah live action ya, walaupun ya cukup berbeda dari webtoonnya. Lalu yang gue apresiasi banget juga adalah kayak Ayaka Love with Hiroko, itu live action yang berhasil juga menurut gue di Jepang. Dan ya kalau novel di Thailand banyak lah ya, karena di Thailand udah jadi pasar yang biasa mengadaptasi novel GL dijadiin series. Nah masalahnya selama gue ngikutin perkembangan novelnya atau adaptasi novel di series-series Thailand yang GL, yang bisa dibilang mereka bebas lah ya di sana untuk buat genre-genre kayak gini, menurut gue masih agak kurang. Karena ya nggak salah juga sih, karena banyak adegan-adegan 18 plusnya dan lain-lainnya itu yang nggak salah juga, karena di sana bebas gitu kan. Jadi mereka agak kurang fokus ke ceritanya. Mungkin gue sedikit nyinggung judul lah, kayak The Secret of Us deh. Gue yakin orang itu lupa sama adegan kissing ya, menurut gue ya. Mereka bakal ingatnya ke adegan-adegan lucu di mana Eun lah ya, jangan Om ya. Eun yang mencoba untuk mendapatkan maaf dari Fahlada gitu kan. Lalu sebaliknya gitu, kayak Fahlada yang kesel dan sebenarnya masih suka tapi kesel ke Eun, lalu mengetahui ibunya yang ternyata antagonisnya gitu, villain di series The Secret of Us lah. Gue yakin kenapa banyak banget yang suka The Secret of Us, dan gue bisa bilang itu masih terbaik lah ya kalau untuk series GL di Thailand. Itu kenapa? Karena dari acting, penulisan dan kemasan seriesnya itu mereka nggak fokus ke hal 18 plusnya itu menurut gue. Jadi kenapa series itu luar biasa ya karena itu. Sedangkan gitu kayak banyak menurut gue affair oke lah, mesok spotlight yang wah banget gitu. Tapi ceritanya menurut gue kurang gitu, walaupun affair tuh chemistry-nya luar biasa. Jadi walaupun adegan kissing-nya banyak sampai pagi dan lain-lain, itu masih enak ditonton karena chemistry-nya itu bagus gitu. Sedangkan yang lain tuh chemistry-nya kurang, tapi apa ya, ibarat pasangan yang dipaksakan untuk melakukan hal intim padahal mereka nggak saling suka. Itu sih yang gue rasain ya di Thailand ya. Tapi ya semoga, gue berharap karena kita cuma bisa berharap ke Thailand doang gitu. Maksudnya banyak banget cerita-cerita yang menarik yang perlu diadaptasi live actionnya. Cuman kalau Korea kan amat sangat sulit ya, karena Korea juga kan kayak di Indo lah ya, cukup straight banget sama hal-hal berbau GL kayak gini. Bahkan ini juga kan awalnya nggak begitu, walaupun ya banyak sih kalau kalian cek YouTube itu banyak banget PH kecil yang ngebuat series GL atau BL di Korea. Cuman ya nggak bisa disebarluaskan di platform nasionalnya lah ya. Sedangkan kan Friendly Furry ini fungsinya menurut gue ya kayak gap, dimana dia tuh ngebuka pintu orang-orang ke Thailand, sedangkan FR ini ngebuka pintu untuk ke Korea, dan Korea semoga paham lah ya tentang itu ya. Dan ya mungkin yang banyak diperbincangkan adalah mengenai season 2 Friendly Furry ini, yang menurut gua itu kayaknya nggak ada sih untuk normal lah ya. Untuk normal ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bakal ada season 2-nya. Karena kalau kalian baca webtoonnya atau udah ngikutin webtoonnya, kita kan udah tahu bahwa tamatnya judul Friendly Furry versi webtoon ini saat mereka lulus. Jadi saat series ini lulus ya udah selesai gitu. Bahkan
dari official pun mereka nggak ngira kan bakal buat season 2-nya, bahkan series ini pun mereka ngiranya nggak berhasil, tapi ternyata luar biasa sampai sekarang akhirnya lisensi itu dibeli sama Netflix kan, dan bakal tayang di bulan April di Netflix, dan gue yakin series ini nggak akan berhenti diomongin orang-orang karena platform yang menayangkan tuh makin banyak gitu. Jadi makanya gue bilang FR ini gapnya versi Korea sih, ngebuka ya friend Becky-nya. Hyebin nih friend Becky-nya Korea ya lah untuk ngebuka. Semoga untuk season 2 ya mungkin itu ada dia pakai cerita seperti kita tahu ya bahwa penulis webtoonnya pun menjadi cameo di series ini gitu. Jadi kemungkinan kalaupun ada season 2 itu adalah sebuah cerita yang baru, bukan cerita adaptasi lagi menurut gua, karena ya adaptasinya udah selesai waktu mereka tamat tuh, webtoon udah selesai gitu. Kemungkinan kalau mungkin ada season 2, dan itu gua berharap sih sudut pandang JI ya, karena selama ini hampir 80% itu ceritanya Sulgi sebenarnya. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan JI, apa yang dilakukan JI, karena gua bilang sendiri JI ini adalah plot hole-nya di series ini ya. Jadi kemungkinan kalau mungkin ada season 2 itu adalah gabungan mungkin cerita dari penulis series ini bersama penulis webtoonnya dan direkturnya. Itu menurut gua mereka bakal buat cerita raw ya, cerita baru, karena nggak mungkin ngambil cerita dari webtoonnya lagi, karena ya di webtoonnya udah tamat waktu mereka lulus gitu kan. Ya kemungkinan ada, nggak 0% lah ya, tapi kita lihat. Tapi gue berharap ya, entah kenapa ya, kalaupun ada season 2-nya ya gue berharap sudut pandang dari Jay ataupun Sulgi yang mencari Jay. Gue harap sih kayak gitu ya. Dan kalaupun emang nggak ada season 2, entah kenapa gue berharap ada produser yang cukup stres, produser yang cukup berani menurut gue untuk gabungin couple ini lagi, karena sistem itu kan cuman hanya ada di Thailand, dimana couple yang sama ganti-ganti judul. Dan gue berharap sih ada produser yang cukup ya makanya gue bilang berani lah ya mendongkrak batasan yang ada di Korea itu untuk buat series terbaru, judul baru, tapi couple-nya sama, yaitu Hyebin ya. Semoga aja sih ada produser yang cukup berani dan stres mendobrak pintu ini lagi, karena ini apa ya, kalau gue bayangannya ya, gue buat bayangannya itu ini pintu Korea ini udah berhasil sedikit dipukul-pukul, didobrak sama Friendly Riverly ini. Jadi ya mungkin udah mulai agak longgar itu pintu, udah nggak kenceng lagi gitu kan. Jadi gue harap sih ada yang kembali mendobrak pintu ini dengan ya tentu Hyebin ya. Ya walaupun kalau ada kapal baru lagi silahkan lah. Dan Friendly Riverly ini menurut gue cukup spesial dan apa ya, ini jadi baper gue. Gue amat sangat terima kasih lah ya masih hidup dan berhasil menikmati Friendly Riverly ini. Seperti yang gue bilang lah ya, kalau gue tuh berharap banyak banget cerita Shoujo Ai yang diadaptasi ke real life, karena gue pengen lihat yang real life, bosen kartun mulu, gambar buku mulu. Gue juga berharap gitu nonton yang real life gitu kan. Dan ya gue terima kasih lah, bahkan ya gue naik ke kapal ini walaupun kita tahu semua kapal ini hanya one trip, dimana kapal ini seharusnya itu sudah sampai ke tujuan. Penumpang tuh harusnya udah pada turun, tapi kaptennya pun nahkodanya masih menggoreng-goreng itu. Jadi ya kita nikmatin aja lah ya fan service-nya dan lain-lain. Yang seperti gue bilang juga, ini akan panjang, gue yakin orang akan susah move on ya, karena Netflix baru mau nayangin series ini loh. Itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi masih panjang banget Friendly Riverly ini. Mulai dari pemasukannya mungkin akan nambah, lalu popularitas antara Hyeri dan Subin akan lebih naik gitu kan. Jadi
ya gue berharap sih yang tadi gue bilang ya, mungkin ada next project bareng ya, itu season 2 ataupun beda judul. Gue harap sih ya, karena chemistry antara Hyeri dan Subin ini sungguh amat sangat luar biasa sih. Gue lihat mereka nih luar biasa. Jadi ya itu dia curhatan gue. Gue yakin kalian gak ada yang denger sih ya, atau ada yang denger curhatan gue sepanjang ini. Oke, itu dia. Terakhir gue ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan mungkin ada yang nonton detik ini, kalian komen lah ya, milih Hyeri top atau Subin top. Ya itulah, gue cuman bisa curhat di sini soalnya kayaknya nggak ada yang bisa gue ajak ngobrol juga gitu kan. Jadi terima kasih lah ya sudah mendengarkan cerita gue sudah mengeluarkan isi kepala gue. Dan gue senang sama Friend Riverly, gue suka seriesnya, gue suka fandomnya yang amat sangat badut. Cocok logi di mana-mana, bahkan sudah terkenal di China. Dan Hyeri pun bakal kayaknya fan meeting di China. Gue yakin itu sedikit mendobrak ya kepopuleran GL Thailand di Cina sana. Dan gue harap sih ya, ini harapan gue aja ya, waktu Hyeri fan meet di Cina gitu atau di manapun di Thailand, karena gue yakin Hyeri bakal keliling Asia sih, dimana ada ataupun di Korea lah ya, di Korea lah minimal ada satu saat dia ngundang gue star yaitu Subin. Dah itu kalau terjadi sungguh pecah ya. Oke, jadi terima kasih yang sudah nonton video ini, mendengarkan cerita gue sepanjang ini, membuang ya waktu kalian yang berharga lah ya. Gue ucapkan terima kasih banyak dari lubuk hati gue, dan terima kasih buat Friendly Riverly ya, ini kenangan yang indah lah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.